Buat menurut lu aja lah gitu, kira-kira. Kalau menurut gue ya, personal ya, kadang keadaan ini kan emang nggak karena ini kan unexpected ya. Jadi kayak sebenarnya setiap bisnis pun juga pasti mereka harusnya mereka menyimpan uang untuk keadaan-keadaan yang kayak gini, kejadian-kejadian yang Terduga. nggak terduga. Dan kalau dari sisi pemerintah pun sebenarnya mereka ada gerakan gitu kan, kayak misalnya mereka memberi pengecualian. Tapi keadaannya lagi dibalik lagi ke pembelinya mau atau enggak, pembelinya merasa worry atau enggak dengan keadaannya. Hmm. Karena kan maupun pemerintah membebaskan pun karena banyak juga pembeli yang nggak berani keluar gitu loh, karena mereka emang untuk jaga diri juga, mereka social distancing juga gitu. Makanya kadang balik lagi semua kesadaran semua. Tetapi yang menariknya adalah pas itu ada petisi yang muncul untuk membantu F&B industry. Jadi F&B kayak industry. untuk Heeh. industri food and beverage, jadi ada petisi itu yang dimunculin, ada yang pemilik coffee shop di Gading Serpong Hmm. itu memunculkan petisi kayak diberikan keringanan kayak pajak, lalu keringanan untuk biaya listrik kayak gitu-gitu loh. Karena kan operasional cost semua jalan terus nih, walaupun Yap. kita nggak jualan pun operasional cost tetap jalan, sewa segala macam kayak gitu sih. Tapi gue nggak tahu kemarin petisinya gimana kabarnya. Sorry, kalau boleh tahu sewa Pauve di ruko itu tetap jalan juga atau dapat potongan atau gimana? Kalau sewa tetap jalan. Sewa tetap jalan. Oh iya, iya, karena kalian ini ya. Terus dapat diskon nggak atau keringanan nggak dari pemilik ruko? Nggak sama sekali ya? Oh gitu. Kalau yang di pasar karena lu tutup. Kalau di pasar gimana? Dapat Sama keringanan? juga, Hah? nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada special treatment buat itu. Kenan. Kalau case gue nggak ada. IPL pun kayak IPL gitu tetap jalan. Wow, pantesan Tapi lebih. Ada nggak sih pemerintah gitu kayak misalnya let's say pemerintah daerah gitu yang turun tangan untuk kita bicara UMKM, ya entah kita nutupin biaya operasional lah atau gimana, sampai nggak sih sampai kayak gitu nggak sih pemerintah ngelakuin kayak gitu? nggak bisa. Karena kan pemerintah juga consider banyak segi bisnis juga kan yang nggak bisa Uh, ditutup. Jadi pemerintah nggak ada bisa ngelakuin juga itu. Kalau yang tau nggak sih kebijakan pemerintah yang PLN listrik itu dapat nggak sih si UMKM tuh yang Uh, listrik? Listriknya itu kan di bawah voltase berapa ya kalau nggak salah. Iya, Sementara 900 itu VA, 450 VA. iya. ya dan itu kayak listrik yang lumayan kecil banget gitu. Kalau misalnya kita udah ngomongin ruko tuh udah nggak bakal bisa. Iya betul betul. Oh, Minimal udah 2000 lah ya. Betul banget. Jadi nggak Betul ngaruh banget. ya untuk PLN ya. Kalau gitu itu kita nggak dapat. Jadi mungkin emang segmentasi dia UMKM-nya itu emang lumayan rendah ya, nggak masalah gitu. Tapi ya karena nggak bisa nolongin semua orang juga pemerintah kan. Iya 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 iya. Iya. Jadi memang benar-benar lu dituntut banget ya kreativitas kreativitas pengusahanya ya, dan yang tadi dibilang kan dana cadangan itu ya yang akhirnya berperan penting di masa pandemi ini ya. Tapi kalau seandainya oke, kalau dari teman-teman pengusaha F&B, teman-teman lu kan ada banyak kan ya, Vin ya. Kalau dari mereka itu gimana? Apakah mereka punya persiapan dana cadangan selama ini? Terus apakah mereka punya kreativitas kayak lu bikin memberdayakan karyawan kedai kopi lu untuk jadi jasa servis pengiriman alternatif GoSend, Grab Express gitu? Atau memang apa mereka lebih banyak komplain gitu? Apa gimana ya? Ada kira-kira atau mereka lebih kreatif dari lo gitu mungkin? Kalau dana cadangan sebenarnya gue nggak tahu ya, karena kan Hmm. itu bersifatnya internal. Oh, oke oke. Terus Tapi kebanyakan sih ada aja. Tapi kalau misalnya soal inovasi, setiap setiap coffee shop atau setiap cafe punya inovasi sendiri. Kayak misalnya banyak juga makanan yang dia jual bakmi mentah, lalu hmm. jadi customer-nya itu punya experience buat bikin bakmi sendiri di rumah, which is good banget karena yang sekarang dibutuhin itu adalah experience menurut gua. Jadi kayak mereka bisa masak sendiri di rumah, mereka bisa pride foto nih, gua masak nih di rumah walaupun bahannya udah jadi semua. Itu dia Hmm. yang dibutuhin sebenarnya. Oh, jadi F&B kalian itu yang ngejual makanan mentahnya ya ke Hmm. ya kan? Baru mereka yang Betul.
customer diajak untuk berkreasi untuk masak yang udah disediain sama F&B itu gitu ya. Itu bukan Ya, sih? Oh, betul. oke. Nah, gimana Ji? Kalau dari lu Ji, ada yang Vin, kalau dari gue mau nanya deh, dari komunitas lu ya, gue bicara komunitas ya di FNB itu, ada nggak sih ya satu hal yang menarik yang dapat lu ceritain ke kita gitu? Maksudnya, kalau kan tadi kan, ya menurut gue menarik sih ketika lu akhirnya berkreativitas untuk mengoptimalkan how to send something ke orang lain kan. Ada nggak sih cerita-cerita menarik dari komunitas-komunitas, teman-teman komunitas lu di FNB untuk, apalagi di masa pandemi ini, kreativitas-kreativitas yang menurut sangat menarik gitu loh. Ada, for sure ada. Jadi ada namanya, jadi kayak semacam program namanya Barista Asuh. barista? Barista Asuh. Asuh Oh, barista asuh, oke. Barista Asuh. Jadi karena kan ditunjukin tuh data-data gimana berapa banyak coffee shop yang tutup dan lalu berapa banyak barista yang dirumahkan dan pandemi ini. Nah lalu dengan keadaan itu, jadi mereka mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kayak kelebihan diferensial untuk membantu para barista-barista ini. Jadi kayak semacam subsidi untuk para barista. Oh, subsidi silang ya? Lebih kayak jatuh kasarnya kayak lebih sumbangan untuk kayak barista itu dapat kayak at least mereka punya uang pegangan kayak gitu. Jadi nama program ini Barista Asuh diolahnya itu sama kayak Barista Guild Indonesia namanya, BGI. Oh, keren juga ya. Jadi kalau nggak salah ya, diolahnya sama mereka. Jadi kayak banyak orang-orang yang di coffee shop besar di Indonesia yang berpartisipasi di program ini. Dan itu bagus banget menurut gua karena karena kadang kan pemerintah nggak bisa nyorot ke semuanya ya, dan apalagi karena pemerintah kan mungkin belakangan ini lebih nyorot ke arah ojek online segala macam. Iya, karena yang lebih tertata sih mungkin ya. Ya, dan itu dia. Jadi karena kita punya internal mereka punya internal yang lumayan bagus, jadi ya dan solidaritas juga sih. Jadi mereka bikin program itu dan itu lumayan jalan loh. Hasilnya apa? Jadi hasil dari barista asuh itu yang udah mulai kelihatan apa, Vin? Gue belum tahu ngikutin lagi. Karena ini programnya baru kemarin, kayaknya baru sekitar 1 bulan lalu deh baru muncul. Berapa bulan lalu? 1 bulan lalu. Oh, sebulan. Jadi barista asuh itu jadi kayak mereka menyalurkan dana untuk para barista-barista itu. Jadi mereka daftar nih. Mereka kerja di mana, nanti baru mereka mendapatkan uang. Oke. Kayak semacam kayak pemerintah yang bikin apa sih yang mereka belajar tapi ntar mereka digaji 3 juta itu ya. Oke. Jadi cara nggak langsung tuh emang cuman, mohon maaf ya, ini ya kayak program orang-orang yang ngasih sumbangan, ngasih sumbangan ke orang-orang ke barista asuh ya. Ya, jadi kayak lebih kayak nggak mau mengabaikan banget para barista gitu. Tapi ada kayak ini nggak sih? Ada kayak dari, bukan hanya sumbangan ya, sebenarnya dalam artian ada nggak sih kayak program-program lain yang ditawarkan dari barista asuh itu? Misalkan contoh lah, kita bicara ada pendidikan yang sifatnya kebaristaan atau gimana gitu, atau hanya cuma sekedar kasih sumbangan aja gitu. Gue kurang menjalani banget program ini. Nah, emang mereka ada juga semacam pelatihannya apa gimana, harusnya ada sih, tapi gue nggak terlalu benar-benar perhatiin banget kemarin. Tapi gue fokusnya kepada kayak lebih kayak solidaritas dari para coffee shop di Indonesia, di Jakarta, yang mereka mau untuk ayo loh, ini pekerja yang lumayan kita harus appreciate gitu. Ini pekerja kita harus appreciate, kita harus taking care karena dengan pandemi ini. Karena dari Big Scope pun kayak pemerintah nggak bisa sorot ke mereka gitu. Dan yang banyak nyumbang pun ada artikel juga, yang banyak nyumbang pun banyak pemilik coffee shop yang emang lumayan gede. Lalu customer pun yang banyak yang mereka mampu gitu, mereka juga banyak menyumbang. Customer langganan coffee shop mereka gitu. Oke, berarti ini petisinya yang change.org ya? Ini beda lagi. Oh, beda. Petisi yang nurunin beban yang pajak-pajak itu beda lagi. Sorry, apa? Boleh ulang lagi? Ini petisinya bukan petisi yang tadi gue bilang soal
pajaknya dihilangin, tapi ini beda program sama yang barista asli sama yang petisi itu beda. Oh iya, iya, sorry. Iya, oke, oke. Iya, iya. Paham. Oke. Nah, Terus gini, Vin, sorry. eh, Eh, jadi kalau ini kan inisiatif, kreativitas itu semua lahir dari komunitas, lahir dari semua pengusaha kopi dan segala macam. Berarti kan ini memang minim banget bantuan dari pemerintah ya. Eh, Ya, untuk industri F&B, UKM segala macam ini. Nah, tapi kira-kira dari lu sendiri, Vin, ada nggak yang mau lu sampaikan ke semua pihak lah yang lu pengen sampaikan dari obrolan kita ini, baik itu lu mau sampaikan sesuatu ke Pemda, mungkin Pemda yang ada di Tangsel, Banten, atau pemerintah pusat secara umum, atau yang mau lu sampaikan juga ke komunitas kopi, atau yang lainnya lah, swasta segala macam, dari lu sebagai pengusaha UKM yang ngelola begitu banyak banyak tenan lah, banyak kafe dan warung lah gitu. sebenarnya kalau untuk pemerintah ya mereka gue udah yakin banget mereka udah lakuin maksimal dari mereka. Oke. Gue lebih menekankan, gue nggak menekankan juga sebenarnya, gue lebih menyampaikan kepada masyarakat kayak ayolah bantu lokal bisnis, bantu small bisnis yang ada di sekitar kalian gitu. Karena kayak Dengan karena cara membeli. ya dengan cara mobil, karena ada suatu muncul artikel dan campaign yang kayak bilang kayak kalau kalian benar-benar stay di rumah dan mereka kayak kasarnya mereka nongkrong di tempat A, tapi mereka benar-benar ngelupain ketika setelah pandemi ke tempat A itu yang biasa mereka nongkrong udah tutup, mereka bakal sedih dan nyesel gitu loh. Jadi Hmm. kayak ada satu campaign yang kayak ayolah bantu small lokal bisnis, terutama Bisnis. pas itu di paling disorot itu F&B, karena kan F&B yang udah hampir penurunannya itu hampir 80-90%. Iya ya. iya sih. Kan ya, itu dia. Jadi kayak uh, kasarnya kayak kita pun juga jaga kebersihan kok, kita juga ngatur kok kesehatan kerja kita gitu. Oke. Tapi gue mau nanya satu hal nih. Kalau kita ngambil satu garis hikmah yang panjang ya, maksudnya dalam artian satu apa ya namanya? Gue bicaranya tuh kayak satu experience yang bisa lu bagi kita tuh apa ya di masa pandemi ini? Satu hikmah apa sih yang menurut sangat bermanfaat yang akhirnya ngajarkan lu di hidup di waktu-waktu berikutnya gitu. Untuk pandemik ini ya ini waktu buat lo mikir apa yang lo harus lakuin di setelahnya. Ini kayak semacam short break untuk bisnis itu sebenarnya. Jadi kayak lo harus muncul dengan coming kayak stronger, kayak bigger gitu. Kayak lo harus mikirin apa segala macam. Dan keadaannya pun pasti bakal beda. Lo nggak bakal bisa melakukan hal bisnis yang sebelum pandemik dan setelah pandemik itu nggak mungkin bisa sama. Karena marketnya pasti berubah. Lo harus muter otak banget yang bakal inovasi banget sih. Apa yang lo harus lakuin, apa yang harus gimana gitu. Ini bakal totally different, dan untuk masa pulihnya tuh juga pasti lumayan lama untuk mereka masyarakat tuh bisa pulih dan keluar rumah untuk nongkrong lagi itu pasti bakal lama. Benar sih. Oke lah, misalnya ketika PSBB kelar dan ada di normal, pasti pertama mereka bakal keluar dulu, mall bakal ramai banget, semua tuh bakal ramai banget, tempat-tempat nongkrong pasti bakal ramai segala macam karena akhirnya gue keluar gitu. Tapi one day pun nanti mereka bakal realize kayak oke, gue udah nyaman kok di rumah, gue nggak harus keluar lagi gitu. Itu sih gue cukup yakin. Jadi ini ya, pengusaha kopi, nggak cuma pengusaha kopi ya, pengusaha kopi, UKM, restoran, warung, F&B, food and beverage, ini berpikir benar-benar berpikir keras. Ini karakter masyarakat nanti setelah PSBB dan kemudian new normal setelah pandemi ini kayak apa gitu ya, dan dampaknya akan banyak membandingkan gitu yang waktu sebelum pandemi dan setelah pandemi ya. Apalagi kan banyak pakar bilang eh, ekonomi apa namanya, bencana ekonomi itu baru akan terjadi setelah pandemi ini selesai gitu efeknya kan. Itu kata banyak para pakar ya, gue banyak banget denger dari public figure, para pakar segala macam kayak gitu. Tapi nah itu juga yang kalian antisipasi ya sebagai pengusaha UKM ya. Ya itu gitu ya. Karena ya keadaannya pasti bakal berubah gitu. Marketnya juga bakal berubah. Ya. Dan ini kan kalau kita ngomongin UKM kan yang kita maksudkan ya ini ya restoran-restoran, kedai-kedai, kafe-kafe
yang bukan ya sebenarnya dibilang apa ya, yang bukan di mall lah, yang basisnya biasanya bukan di mall kan kayak Course and Find, Pave, itu kan kebanyakan kan ya entah di ruko atau bangunan single gitu atau pokoknya yang bukan di mall dan bukan yang franchise corporate besar kan ya. Nah, eh, apa namanya? Ini kan kalian kan sebenarnya ada apa namanya? Ada nafas kalian kan lebih lebih ada lebih bisa bergerak dibanding tenan-tenan yang ada di mall kan. Jadi kalian punya start yang lebih lebih ke depan sedikit gitu dibanding yang mall yang benar-benar tutup. Walaupun corporate biasanya punya dana cadangan gitu kan. Nah, kalian gimana ketika nanti mall buka, apa nih persiapan kalian untuk membuat customer kalian atau target market kalian itu nggak langsung lari ke mall semua, tapi tetap bisa bisa tetap banyak yang masuk traffic di tempat kalian kayak di Pave, Course and Find dan rumah kopi gitu. Tentu inovasi dan jaga kebersihan karena kan mungkin mereka ke mall karena ngeliat oke, mall udah pasti bakal lebih profesional, mereka bakal Higienis gitu ya. segala macam higienis, itu pasti bakal. Tapi hal yang nggak bisa diubah adalah keinginan mereka untuk ke mall, itu pasti nggak bakal bisa diubah Iya karena ya. mereka pasti kayak gue udah akhirnya gue bisa ke mall ini udah tutup banget, gue udah nungguin banget nih gue harus ke mall, nggak, walaupun gue nggak belanja atau apa, nanti gue mau ke mall gitu, gue mau lihat gue cuci mata segala macam. Itu yang kalian baca ya psikologi masyarakat ya. Pasti Ya, lari ke mall dulu baru nanti belakangan tempat-tempat nongkrong kayak kalian ya. Oke, dari Aji gimana Ji? semuanya juga pasti gitu. Oke, Oke deh. Oke. Menarik sih sebenarnya sih. Kalau gue sih dari obrolan ini sangat menarik, maksudnya dalam artian gue ada satu kesimpulan sih setidaknya ya. Kalau gue ngambil kesimpulan bahwa kita ini kalau kita mau jadi pengusaha, yang gue tahu ya kita harus siap menghadapin semua kondisi. Ya. Dan pengusaha itu harus bisa berpikir sekreatif mungkin. Dan gue agak kaget sih ketika lu bilang lu buat jasa baru semacam GrabFood semacam Grab Express atau jasa pengiriman. Gue mikir kan, jasa pengiriman kayak gimana? Oh ternyata hal simpel yang menurut gue akan berdampak bagi pegawai-pegawai yang seharusnya bisa yang mungkin harusnya dirumahkan tapi akhirnya punya apa namanya? Punya penghasilan lain yang gue salut dari si pengusaha. Jadi ya gue berharap sih ya pengusaha model kayak gini sih nggak sekreatif mungkin, maksudnya dalam artian punya jalan-jalan yang mungkin bisa ngebantu di pegawainya aja. Gue agak salut sih di situ sebenarnya. Dan yang gue agak salut itu sebenarnya juga tentang rumah barista asuh. Barista asuh. Ini kalau gue sih ngerasa ini tuh kayak satu hal di masa pandemi ini ya, gue rasa ya kita tuh kayak seakan-akan tuh saling tolong menolongnya kerasa banget sih. Dan gue nggak pernah berpikir loh ternyata sekelas barista pun akhirnya juga buat semacam barista asuh. Kalau gue kan dulu kan ikut-ikut komunitas kan, maksudnya dalam artian ikut-ikut yang bantu-bantu kan palingan cuman ke masyarakat lah, cuman ke supir taksi atau misalkan ojek online ke driver. Dan gue gak pernah berpikir tuh sampai ke barista. Gue selalu berpikir barista tuh biasanya, mohon maaf ya, mungkin kantongnya agak tebelan daripada apa yang atas sih, bener gak sih? Gue gak tahu kan barista kan keren ya. Gak juga. Ya nggak tahu kan, gue pikir jangan-jangan barista, ternyata keren sih ada barista asuh. Gue kaget sih, salut gak ada barista asuh. Barista mungkin asuh nggak media sosialnya nggak? Sorry, nggak kedengeran, Vin. Itunya. Coba cek di mas_fotokopi atau enggak di Barista Good Indonesia. Oke, nanti kasih ini kita ya, tulisannya boleh. Ya. Nanti biar kita siap. Boleh. Oke. Nah, gimana Ji? Tadi ada yang mau lu lanjutin? Udah sih, menurut gue kita kalau tadi yang gue bilang pertama, gue ngambil kesimpulan tadi kita coba untuk bagi pengusaha ya tadi kita harus berpikir sekreatif mungkin, yang mungkin kekreativitasan pengusaha itu akhirnya bisa ngebantu pegawai-pegawainya secara nggak langsung, bahkan ngebantu teman-teman pengusaha yang lain. Dan ternyata solidaritas selevel barista pun juga akhirnya muncul juga, dan itu yang tadi gue agak exciting banget gitu, agak tertarik banget. Dan mungkin ya gue berharap sih hal-hal yang model-model kayak gini juga bisa sampai ke masyarakat, bahwa kita tuh bisa ngelakuin hal-hal yang sebenarnya
hal simple tapi bisa berimpact banyak bagi komunitas-komunitas kecil kita gitu loh. Ya. Dan gue nggak nyangka juga ternyata pelanggan-pelanggan customer gitu bisa ada yang masih care dengan warung kopi yang langganan mereka gitu. Dan mungkin ini bisa jadi jalan bagi F&B yang atau UMKM yang basisnya sebenarnya dia udah punya pelanggan, mungkin bisa didorong pelanggannya untuk tadi sih satu quote menarik ketika pelanggan itu datang ke tongkrongan tiba-tiba tongkrongannya tutup kan yang sedih juga pelanggannya sebenarnya kan. Nah kenapa ya tadi sih mungkin satu hal yang mungkin kita bisa dorong ke UMKM itu bisa pelanggan kalian tuh coba diajak pelan-pelan ya. Kita berharap kita saling apa namanya simbiosis mutualismenya bisa jalan sih. Itu gue sangat expect banget dari kemudian harinya. Dan gue rasa kalau di pemerintah ya bener sih. Gue juga sebagian udah setuju dengan Kevin bilang tadi ya. Mungkin pemerintah juga nggak 100%, nggak apa namanya, kita bicaranya belum tentu bisa ngelihat seluruh bagian karena kan yang bisa dilihat pemerintah kan hanya hal-hal yang sifatnya general yang memang tertata secara nggak langsung kayak ojek online yang secara langsung sudah tertata ya. Itu akhirnya gue agak salut ketika seorang Kevin UMKM ini masih mencoba untuk memaklumi pemerintah karena nggak banyak loh UMKM yang sorry itu saya kayak apa namanya kesal sendiri sama pemerintah, kok pemerintah kayak nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dan gue salut sih sama Kevin ketika dia mencoba masih berpikir positif dengan pemerintah. Nggak banyak menurut gue. Menurut gue nggak banyak ya. Sekedar gue pedagang soalnya pedagang pasti pada ngompet, nah gimana sih kok kayaknya kebijakannya nggak ada yang jelas ya. Gue akuin pribadi kalau suka ada pedagang-pedagang sekitar gue suka ngomong kayak gitu. Tapi ternyata ada juga loh UMKM yang masih berpikir positif ya. Gue harap sih kalau andai kata ada di pemerintah yang dengar atau orang-orang dari pemerintah yang dengar ya bisa saling menghormati lah ya. Kalau misalkan UMKM aja ada yang bisa berpikir positif ya, gue berharap pemerintah juga akhirnya memberikan respon positif juga. Itu sih. Oke, nice. Beberapa pertanyaan sedikit lagi deh, Vin, buat lo. Gue mau nanya sedikit nih soal Course and Find, Pauve, dan Rumah Kopi. Ini lu ngejalanin sendiri, Pauve dan Rumah Kopi ini ngejalanin sendiri atau lu ada bareng-bareng temen? Sorry, ininya, mikrofonnya. Pauve ada partner. Pauve ada 4? Pauve Ada partner. Ada partner. Oh, ada partner ya. Ada partner, jadi kalian bebannya dipegang sama-sama, apa nggak sendirian ya? Ada berapa? Berdua, bertiga? Berdua. Oh, berdua. Kemudian kalau yang kayak Course and Find, Rumah Kopi, itu gimana? Kalau konsentrasi gue kerjakan sekarang. Apa? Sorry? Kalau konsentrasi pas itu gue kerja di sini. Oh, kerja lebih ke ininya ya, jadi ya profesionalnya lah ya, gitu ya. Jadi kayak Karir. sekarang pun ya udah gue masih bantu-bantu aja di sini karena good sake of the relationship ke ownernya juga. Ini Course and Find ini kopi doang atau ada jual makanan juga? Ada makanan juga. Jadi Makanan. kayak cafe sih. Kafe ya, tapi makanannya kayak Pauve nggak frozen food food gitu atau udah jadi makan tinggal siap makan? Selama pandemik ini akhirnya pun juga jual frozen juga. Jadi Jual frozen juga. Tapi tetap jual makan siap makan gitu. Jual siap makan juga tapi untuk take away doang. Untuk apa? Untuk take away doang. Iya ya, untuk take away. Oh, delivery nggak ada ya? Delivery nggak ada. Oh, take away doang. Itu makanannya apa sih aja sih? Contoh-contoh menu favoritnya? Jadi kayak kita ada burger juga di sini, tapi burgernya isinya ada yang kita di sini ada jual pork juga. Jadi kayak ada sambal mata, pork sambal mata, dan kayak sandwich juga, gitu-gitu sih. Ada salad juga. Oh, sandwich, salad, dan pork. Oh, oke. Baru ada kopinya juga ya? Apa minuman-minuman ya? Ada. Apa aja sih selain kopi? Dari tadi kita ngomongin kopi dulu mulu. Takutnya yang non kopi jadi malas dengernya. Kopinya itu di sini ada kopi itu ada signature itu tamarin soda. Jadi kayak tamarinnya itu resep rumahan dari keluarganya. Jadi kayak kalau kita makan sirup gitu, karena untuk dijualnya untuk di kafe, jadi pakai soda kayak sparkling gitu kan. Lalu di sini juga ada kayak semacam lemon lime bitter. Lemon lime bitter itu minuman dari Aussie sebenarnya. Itu kayak semacam lemon soda dikasih bitternya itu kayak biasanya di alkohol itu ada alkoholnya. Tapi kita kasih rasa doang. Ya, buat kalau di minuman itu biasanya pakai buat old fashion itu pakai bitter.
Oh, oke oke. Berarti banyak varian makanan dan minuman ya, kalau Banyak Course nih. Five ya dibanding yang kalau Pave kan lebih sedikit variannya ya. Paling Sama rice bowl doang kalau Pave ya untuk yang makanan siap makan ya. ada rice bowl, ada di Paulibat sama di. Oke, nice nice nice. Sip sip. Eh, jadi paling kalau dari gue sih paling cuman itu aja yang mau gue tanya sama Kelvin untuk episode ini. Dan mungkin Kelvin ada yang mau lu sampaikan sebagai mungkin closing statement atau apa untuk di episode tentang F&B ini Hmm, dan about you juga. mungkin lebih ke new normal yang bakal sekarang ya. Mhm. Nanti kan awal Juni bakal ada new normal dan mungkin gue bakal bilang ke masyarakat untuk stay safe dan bakal Sorry, boleh diulang? Agak. tetap untuk stay safe Oke, stay safe. walaupun udah boleh keluar bukan berarti kita bisa keluar seenaknya. Itu yang pertama. Nice, nice. Lalu juga untuk mendukung small business juga itu lumayan perlu sih karena kan Small business. Yeah. ya small business itu juga perlu tetap didukung juga walaupun at least mereka kita nggak harus beli pun juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu untuk membantu eksistensi mereka aja gitu. Oke. Tetap Itu harus aja. juga jaga diri sih social distancing karena corona kan masih bisa sampai akhir tahun baru new normal itu benar-benar berjalan gitu. Kalau sekarang kan Iya. baru semacam campaign segala macam. Oke, nice, nice. Gue berdoa inilah ya, berdoa buat kalian semua lah ya, small business, UKM, F&B supaya tetap bisa berjuang, bertahan di masa sulit. Kita sama-sama sulit. Mudah-mudahan kalian dapat rezeki yang tidak kalian duga-duga dari Yang Maha Kuasa kan. Amin ya Ya, Allah. iya. Terus juga ya paling apa ya? Ya gue juga udah kangen pengen nongkrong juga sih ya. Kan kita kan ini kan kenalnya di ini ya di komunitas Apple ya. Jadi ya gue berharap orang komunitas Apple juga kan udah kangen pengen nongkrong di Pave tuh. Jadi ya gue harap mudah-mudahan dengan new normal kita bisa nongkrong nongkrong dengan ala new normal di kalau PSBB udah berakhir dan semoga F&B UKM terutama di Tangerang dan Tangerang Selatan di tempat lo bisa bangkit kembali buat juga untuk semua UKM barista ASU terus apalagi tadi barista Build Indonesia ya Guild 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 oh ya sorry ini karena audio karena video call jadi agak kurang jelas ya kita ya ya mudah-mudahan kita juga bisa ngobrol-ngobrol kayak gini dalam bentuk yang lebih enak gitu dalam satu studio gitu kan karena nggak video call lagi seperti ini di awal-awal okay. Terus dari Tapi gue Hmm. kalau gue berharap sih kita bisa ngobrol lagi ketika kita masih kita bicara F&B di masa new normal. Gue sangat tertarik banget sih. Soalnya gue masih belum bayangin nih. Wah, gimana sih kita nongkrong-nongkrong di new normal ini? Nah, gue berharap nanti ketika kita bisa ngobrol lagi di 2 bulan 3 bulan lagi kita bisa ngobrol dengan behavior customer di new normal. Itu sangat menarik sih menurut saya sih. Menurut gue sih sangat menarik kalau misalnya kita bahas lebih matang lagi. We'll see dengan new normal ini ya. Iya benar. Banyak loh hal-hal menarik sebenarnya kayak let's say misalkan orang nongkrong, hal sederhana. Pertanyaan gue kadang kemarin gue sempet buat story. Orang pacaran di new normal tuh gimana? Satu pertanyaan yang menurut gue agak ya konyol sih. Tapi kan kalau kita bicara pacaran kan nongkrong. Sekarang nongkrong di normal gimana? Makanya itu menurut gue akan jadi bahasan yang menarik sih. Kalau kita bicara nanti ketika udah selesai PSBB, masuk masa new normal, mungkin ya Juli Agustus mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Vin. Nanti untuk bahas itu sih, Vin. Okay. Dan gue berharap sih pas kita ngobrol itu punya toko udah jalan baik, lu punya F&B, lu punya usaha lu udah berjalan baik ya. Kita jadi bisa lebih enak ngobrolnya. Mungkin sometimes kita bisa ngobrol ke sana, kita ngobrol-ngobrol yang studio ala kafenya Kevin mungkin ya. Kita nggak pernah tahu kan. Ya semoga aja bisa kesampaian sih. Betul. Mantap. Oke, jadi paling kayaknya mungkin segitu aja kali ya, Ji, Vin. Iya. Untuk saat ini, oke, gitu aja dulu dari mau ngobrol episode pertama. Thank you udah yang mau nonton dan dengerin. Nanti kalian bisa dengerin juga di podcast Spotify atau podcast apa? Mau masukin apa nih? Subscribe. Ya, mau lakukan subscribe-nya nanti subscribe YouTube-nya Folknesia, podcast-nya Folknesia ya. Kita ini media walaupun amatir dan independen tapi ya kita
kita usahakan kita tetap berkualitas lah, nggak kalah sama media corporate lah ya. Oke, itu aja dari gue, Zerpandi dan Aji di Mau Ngobrol Pertama dengan teman ngobrol pertama kita, Kelvin Anderson, pengusaha F&B UKM Tangerang Selatan dan sekitarnya. Sampai ketemu di Mau Ngobrol berikutnya. Kita pamit. Thank you. It's been See you. See you. See you.